Dan sesaat lagi kami akan hadir seperti biasa di Rabu malam, program spesial kami yaitu Ronda Malam. Dan malam hari ini kami akan ronda malam bersama dengan Polda Jawa Tengah. Nanti kami akan berbincang dengan beberapa satkamling yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah bersama dengan Dirbinmas Polda Jawa Tengah, yaitu Kombes Pol Siti Rondija. Dan inilah ronda malam untuk malam hari ini. Selamat malam pendengar, ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman. Indonesia tanah airku, bersatu menjaga negeriku. Pancasila dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika. Situasi Kamtibmas khususnya di wilayah hukum Polsek Jati. Perlu Bapak-Bapak ketahui, sudah beredar berita di medsos, sudah viral terkait dengan gangster yang ada di wilayah Kudus, dan itu bukan hanya buah ya, bukan hanya omong kosong, bukan hanya berita-berita, itu benar-benar ada terutama di wilayah Jati. Kemarin malam Selasa pukul 3 dini hari itu terjadi di Jembatan Tanjung itu dari Proliman Tanjung kira-kira 200 meter itu terjadi gesekan antara gangster itu dengan membawa senjata tajam yang panjang itu, dan ada korbannya. Itu benar-benar terjadi, dan pelakunya itu anak-anak dalam artian masih usia antara anak SMP SMA itu yang kita sayangkan. Untuk itu mengaktifkan kembali pos kamling. Terima kasih dari warga RT 2 RW 5, saya pantau sudah aktif, sudah setiap malam tetap ada yang melaksanakan ronda. Yaitu terima kasih sekali, tolong dipertahankan, tolong ditingkatkan. Karena apa? Karena dengan keberadaan panjenengan semuanya yang berada di pos kamling, setidaknya itu menekan terjadinya kejahatan. Karena suatu tindak pidana itu ada rumusnya, Bapak. Rumusnya itu N+K, ada niat dan kesempatan. Itulah dengan pos kamling itu mencegah bertemunya niat dan kesempatan. Jadi niat. Lomba Cita Lagu, temanya Polri untuk masyarakat. Ya. Subtema suara pengabdian untuk masyarakat, melodi keamanan, harmoni kehidupan, simfoni pengabdian negeri. Ini kategori untuk umum. Untuk pelaksanaan lomba mulai dari tanggal 22 Juni sampai nanti tanggal 15 Juni 2026. Saya bacakan syarat ketentuan: melampirkan KTP warga negara Indonesia. Setiap peserta maksimal mengirimkan 1 karya lagu. Pendaftaran nanti bisa dibantu oleh Pak Badin. Kemudian lirik lagu santun tidak menyinggung perbedaan suku, agama, ras, dan golongan tertentu atau politik. Lirik lagu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak diperbolehkan menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI. Peserta boleh atas nama 1 orang atau kelompok maksimal 2 orang. Ya, nanti kalau mungkin ada yang berminat terkait dengan lomba lagu ini, bisa nanti koordinasi dengan Pak Davi, itu terkait dengan lomba.
Pimpinan Polsek Jati memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua RW 5, Ketua RT 2, warga masyarakat RT 2 atas pelaksanaan Zoom meeting ini pada malam hari ini dengan antusias yang tinggi, ya, dengan semangat yang tinggi. Saya atas nama pimpinan memberikan apresiasi yang tinggi yang sebesar-besarnya. Semoga tadi yang kami sampaikan menjadi dan ibadah Bapak-bapak semua itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kehilapan saya dan Pak Budi. Akhirnya bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa penting sih Bu sebenarnya keberadaan Satkamling ini dalam menjaga keamanan lingkungan? Masih relevankah model seperti ini untuk betul-betul mengoptimalkan keamanan lingkungan nih, Bu Siti? Ya, baik. Mas Yosi dan Mas apa tadi? Rudi. Ya. Mas Rudi, ya. Mas Yosi dan Mas Rudi, Satkamling ini adalah amanat dari undang-undang sebenarnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di pasal 2-nya disebutkan bahwa fungsi kepolisian itu adalah fungsi pemerintah negara di bidang Harkamtibmas, Lim-Yon Yam, ya, pelindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat serta penegakan hukum. Itu dilaksanakan oleh, di pasal 3-nya, Polri dibantu dengan PPNS, kemudian Kepolisian Khusus dan Pamswakarsa. Jadi itu sudah disebut di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kemudian siapa Pamswakarsa ini dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 bahwa Pamswakarsa itu adalah satuan pengamanan, kemudian satuan keamanan lingkungan atau Satkamling, dan dibantu oleh peranata sosial atau kearifan lokal. Sehingga keberadaan Satkamling ini sebenarnya sudah ada diatur dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Oleh karena itu, karena ini amanat undang-undang dan kemudian dijelaskan di rinci dalam Peraturan Kepolisian, maka harus dilaksanakan oleh kita sebagai masyarakat. Nah, Satkamling ini adalah satuan yang untuk menjaga keamanan atas dasar keinginan sendiri, gitu ya. Jadi satu bentuk pengamanan dan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari kepolisian. Oleh karena itu Satkamling ini dibentuk atas kemauan warga. Namun demikian kan karena sudah menjadi amanat undang-undang, maka kita sebagai Polri itu wajib untuk mengadvokasi masyarakat untuk mereka membentuk Satkamling di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Demikian, Mas Yosi dan Mas Rudi. Ya. Bu Siti, kalau melihat kondisi di Jawa Tengah saat ini, berapa banyak Satkamling atau Poskamling yang ada dan yang berapa banyak dari yang ada itu yang aktif, Bu, saat ini? Jumlah desa kelurahan di Jawa Tengah itu ada 8.563. Ini terdiri dari 7.810 desa dan 753 kelurahan. Kemudian untuk jumlah Satkamling yang terdata itu ada 19.018 Satkamling. Ini dari data yang kami peroleh, ya. Ini adalah laporan dari para Kasat Binmas di Polres jajaran. Yang aktif itu 18.519 Satkamling. Dari 19.018 kemudian yang pasif, yang aktif, ya.
yang pasif itu 499. Nah, Oke. karena Satkamling ini memang menjadi perhatian dan atensi khusus dari Korbinmas agar kita mengembangkan, kemudian membangun, mengaktifkan Satkamling yang pasif, maka ada target-target yang harus kita penuhi. Targetnya itu untuk membentuk Satkamling baru. Jadi harapannya kan minimal setiap kecamatan itu ada satu Satkamling. Bahkan kalau di Jawa Tengah kami pengennya setiap RT ada satu Satkamling gitu ya. Ya. Walaupun itu pasti akan jadi target yang cukup berat. Namun ini pelan-pelan. Tetapi target dari Korbinmas itu kami diminta untuk dari jumlah yang sudah ada 10%-nya kita akan membentuk baru. Jadi kalau tadi ada 18.519 Satkamling yang aktif, ya, kita harus membentuk baru itu 10%-nya, 1.852. Kemudian target untuk mengaktifkan dari yang pasif tadi, kita punya Satkamling pasif itu kan 499, 25%-nya harus kita aktifkan. Jadi itu sejumlah 125 Satkamling. Nah, target ini kita sudah lampaui, artinya di Jawa Tengah sampai dengan bulan ini kita sudah membentuk baru 1977, kemudian sudah mengaktifkan 191. Namun demikian memang perlu kerja keras dari semua pihak ya, dari para Kasat Binmas, kemudian Babin Kamtibmas, untuk betul-betul yang data yang kami peroleh ini yang disampaikan aktif harus betul-betul aktif. Kemudian yang dibentuk baru memang betul ada bentuk baru. Kemudian jangan sampai hanya data saja gitu kan. Tetapi pada pelaksanaannya mungkin pada saat kita datangin ada gitu, tapi nanti pada saat kita tidak lihat ternyata mereka jadi pasif atau tidak ada kegiatan. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Bu Siti untuk kehadirannya malam hari ini. Juga bapak-bapak, ibu-ibu lainnya, terima kasih semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam program Ronda Malam berikut ini. Dan saya Rudi Sen undur diri beserta dengan Pak Yosi. Kita akan berjumpa kembali Ronda Malam Rabu depan. Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman. Ini Pak Yosi yang asik ya, jadi mereka patroli sekaligus memperhatikan kondisi